Selamat pagi rekan-rekan. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan menjelaskan tentang 5 langkah evaluasi pelatihan. Jadi langkah yang pertama adalah identifikasi tujuan evaluasi. Langkah yang kedua adalah pilih metode evaluasi. Kemudian langkah ketiga adalah desain alat evaluasi. Dan yang keempat, mengumpulkan data. Kemudian tahap terakhir dan langkah kelima adalah menganalisis dan melaporkan hasil dari evaluasi tersebut. Jadi langkah yang pertama adalah identifikasi tujuan evaluasi. Sebelum mengembangkan sistem evaluasi, tujuan evaluasi harus ditentukan. Jadi hal ini kita gunakan karena akan mempengaruhi jenis dan data dari metode pengumpulan yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita ingin mengevaluasi satu hal, kita harus menyesuaikannya dengan tujuannya itu. Dalam maksud, ketika kita udah punya tujuan, berarti kita bisa menentukan metode apa yang pas untuk kita gunakan dalam evaluasi tersebut. Hal ini membawa kita kepada tujuan evaluasi program. Langkah yang kedua itu adalah memilih metode evaluasi. Salah satu permasalahan kita ketika ingin memulai evaluasi sebuah program adalah memilih metodenya. Metodenya itu kita pilih yang kita anggap sesuai terhadap program yang hendak kita evaluasi. Pemilihan model evaluasi ini sangat penting karena karakteristik setiap pelatihan itu berbeda-beda dan memiliki asumsi pendekatan, terminologi, dan logika berpikir juga berbeda. Ada beberapa model yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi sebuah konteks, input, dan produk. Model tersebut kita sebut dengan model CIPP. Model CIPP itu panjang dari konteks, input, process, and product. Kemudian menurut Mukijat, terdapat 3 tahapan dalam proses evaluasi, yaitu evaluasi awal pelatihan, evaluasi proses pelatihan, serta evaluasi program pelatihan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model yang kedua, disebut dengan model ROTI atau Return on Training Investment. Model ini dikembangkan oleh Jack Phillips, merupakan level evaluasi terakhir untuk melihat cost benefit setelah pelatihan evaluasi. Kegunaan model ini agar pihak manajemen perusahaan melihat pelatihan bukan sesuatu yang mahal dan hanya merugikan pihak keuangan. Akan tetapi pelatihan merupakan suatu investasi. Jadi diibaratkan ketika kita menghabiskan biaya yang sangat besar untuk sebuah evaluasi atau pelatihan evaluasi, hal itu akan memberikan dampak ke depannya yang lebih baik. Itu yang kita sebut dengan return of investment, on training investment. Langkah ketiga adalah desain alat evaluasi. Berbagai alat evaluasi dapat dipilih tergantung tujuan dan metode evaluasi yang akan kita gunakan. Yang pertama ada kuesioner, ada survei, ada tes, wawancara, diskusi kelompok, dan observasi. Langkah keempat adalah mengumpulkan data. Berikut ini adalah beberapa panduan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas kuesioner pengumpulan data. Langkah kelima dan langkah terakhir adalah mengumpulkan dan melaporkan hasil dari evaluasi kita tersebut. Jadi yang pertama kita memasukkan data. Data-data yang berdasarkan jawaban dari kuesioner yang telah kita kasih, kita berikan kepada responden, kita kumpulkan, kemudian kita analisis. Menganalisis sebuah data dari para responden memiliki 2 cara. Nah rekan-rekan, begitulah 5 tahap evaluasi pelatihan. Sekian dari video saya, terima kasih telah menyaksikan.